Aku telah mengecewakanmu. Siapa? Keluar. Tak kusangka kepala naga bermartabat bisa jatuh serendah ini. Bersembunyi di hutan belantara yang terpencil ini. Beberapa preman tidak berarti. Berani datang ke sini dan mencoba menangkapku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Kami pikir kamu adalah kepala naga di masa lalu. Qin Hao Tian, kamu sudah tidak berguna. Orang yang sekarang tidak layak mengetahui identitas kami. Saudara-saudara serang. Jatuhkan dia. Bawa mereka pergi dan bereskan mereka. Jangan kotori kediaman tersembunyi kepala naga. Bawahanmu juga terlambat datang untuk membantumu. Mohon ampuni saya, kepala naga. Sukui. Cepat bangun. Kepala naga yang terhormat, menurut penyelidikan bawahan saya, seseorang di Yuecheng menyamar jati Dewa Perang Qinglong, mengundang tamu dari segala penjuru untuk pernikahan abad ini. Mohon keluar dari pengasingan, kumpulkan 4 divisi perang dan menggentarkan para penjahat licik dari segala sisi. Aku bukan lagi kepala naga kalian. Sekarang aku hanyalah pria yang tidak berguna. Aku tidak lagi mengejar ketenaran status atau kekayaan. Sisa hidupku aku ingin menjaga makam Xiaoman dan menebus dosa. Makam Xiaoman. Kepala naga. Tapi orang yang menyamar sebagai Qinglong, orang yang dia nikahi tidak lain adalah istrimu Jia Xiaoman. Istrimu Jia Xiaoman belum mati. Dulu seseorang memalsukan laporan intelijen militer dan menipumu. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarkan perintah. Tabuh genderang perang surgawi 4 penjuru. Kumpulkan Qinglong Xuanwu dan Bai Wu untuk mengikutiku ke Yuecheng. Hao Tian, tahukah kamu betapa menderitanya aku menunggumu bertahun-tahun? Maaf telah membuatmu menderita bertahun-tahun. Jangan takut, aku sudah kembali sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungmu. Termasuk yang disebut Tuan Qinglong ini. Lancang. Xiaoman sekarang adalah wanitaku. Meskipun kamu adalah mantan suaminya. Siapa memberimu keberanian membuat kekacauan di pernikahanku? Tuan Qinglong, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang Hao Tian sudah gugur dalam pertempuran? Itu dikatakan oleh kepala naga. Apakah kamu berani mempertanyakan kata-kata Tuan Kepala Naga? Jika dia tidak mati di medan perang, hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah seorang desertir. Menurut hukum Xia Agung, desertir harus dieksekusi. Semua yang terkait dengannya akan dihukum bersama dan dipenjara. Qin Hao Tian, akulah yang mengirimmu untuk mengabdi pada negara dan bertempur di medan perang. Bahkan jika kamu mati di medan perang hari ini dan lalu kehilanganmu sebagai seorang ayah, aku tetap tidak ingin melihatmu menjadi seorang pembelot. Apa yang kamu katakan? Anak kita bernama Lel. Aku seorang ayah. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Di mana para perwira Qinglong? Tangkap desertir ini untukku. Eksekusi dia di tempat. Kamu anjing liar, beraninya kamu membuat kekacauan di pernikahan Qinglong. Hari ini aku ubahmu dari anjing liar jadi anjing mati. Kamu bisa mencobanya. Sialan, masih berani bersikap sombong. Saudara-saudara serang. Sekelompok orang palsu berani menantang Tuan Qin. Ini yang kalian sebut pasukan Qinglong konyol. Hanya seorang desertir berani membuat masalah di pernikahan Lord Qinglong dan bahkan melukai orang. Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Apakah kamu bosan hidup? Saat Tuan Qinglong marah, jutaan mayat mengapung dan darah mengalir seperti sungai. Desertir ini dan wanita yang dibawanya pasti mati. Punya mata tapi tak kenal naga sejati. Lancang, aku adalah Tuan Qinglong. Kamu berani menentangku. Berlututlah sekarang. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu.
Kesombongan yang membual. Suku tahan dia. Tunggu disposisi. Qin Hao Tian, beraninya kamu. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Kepala Naga. Jika kamu membuatku marah, berapa nyawa harus kamu bayar? Kepala naga. Aku ingin melihat siapa bajingan yang disebut kepala naga ini. Bajingan, kamu benar-benar berani meremehkan Kepala Naga. Kamu punya keberanian yang sangat besar. Aku hubungi Kepala Naga dan mencabikmu jadi 10.000 keping. Anak ini gila. Dia benar-benar berani menghina Tuan Kepala Naga. Saat Kepala Naga marah, seluruh kota Yuecheng akan menjadi kota hantu. Seorang disertir berani menggonggong di depan Tuan Qinglong. Begitu pasukan naga langit tiba, mereka pasti akan menghancurkanmu menjadi debu. Qin Hao Tian, diam. 5 tahun ini, kamu mengabaikan aku dan Lel. Mengapa kamu kembali sekarang? Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, aku tahu, kamu sangat menderita 5 tahun ini. Tapi aku... Diam. Aku tidak ingin mendengarnya. Di antara kita. Sudah berakhir, pergilah. Jangan ganggu pernikahanku dengan Tuan Qinglong. Apakah kamu benar-benar akan menikah dengannya? Benar, dia adalah Tuan Qinglong. Menikah dengannya aku menikmati kemuliaan tanpa akhir. Aku tidak punya alasan untuk terus hidup dengan pembelat sepertimu. Aku suka mendengarnya. Kamu desertir itu. Makhluk seperti anjing, kamu pada dasarnya tidak layak dicintai. Mengapa kamu bilang kamu akan menungguku kembali? Menunggumu. Kamu lihat ini. Air mata El senilai 50 juta. Kamu desertir pecundang bisa beli ini. Hao Tian, pergilah. Hubungan kita sudah berakhir. The film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Aku doakan kamu bahagia. Hao Tian Qinglong dilindungi Kepala Naga dan pasukan naga langit. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Kamu seharusnya tidak kembali. Tunggu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Tolong lepaskan dia. Status seperti apa yang kamu miliki? Mengapa repot-repot berdebat dengan seorang pembelat belaka? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Hao Tian Qinglong dilindungi Kepala Naga dan pasukan naga langit. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Hari ini tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi. Sukui. Sepertinya beberapa orang terlalu lama memakai topeng. Dan melupakan identitas asli mereka. Jangan mendekat. Perjamuan pernikahan hari ini telah dipersiapkan dengan cermat olehku untukmu. Aku bahkan menyiapkan kejutan untukmu. Lepaskan Xiaoman. Jika tidak hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Chen. Hao Tian cepat berhenti bicara. Hao Tian Qinglong dilindungi Kepala Naga dan pasukan naga langit. Diam kau, jalan. Melenyapkan keluarga Chen-ku. Desertir pecundang sepertimu berani berkata begitu padaku. Kamu pasti sudah gila. Kejutan yang kusiapkan untukmu telah tiba. Bawa dia ke sini. Mari tunjukkan kejutan itu pada pecundang ini. Lalu, Qin Hao Tian, kandang anjing ini kusiapkan untuknya, kuberikan padamu. Apakah kamu puas? kamu jelas sudah berjanji padaku sebelumnya. Jika aku menikah denganmu, kamu akan mengoperasi Lal. Kamu membohongiku. Lyle. Putriku. Operasinya. Beraninya kamu mengancam istri dan putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Lela, jangan takut. Ibu gagal melindungimu. Ibu datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Wanita sialan, sadarlah. Hei! Jangan terburu-buru bertindak. Pembelot, jika ingin selamatkan istri dan putrimu, lakukan. Buat wanita kuat sialan ini pergi dari sini. Sedangkan untuk kunci ini,
aku bisa memberikannya padamu. Jika tidak, gadis kecil ini akan segera menjadi mayat. Tidak, kamu boleh melakukan apapun padaku. Jangan sakiti Lyle. Lyle. Sulkui mundur dulu. Tapi, Aku bilang mundur dulu. Qin Hao Tian pecundang yang hanya mengandalkan wanita. Sekarang wanita kuat itu sudah pergi. Mari kita lihat masalah apa yang bisa kau buat sekarang. Berikan kuncinya padaku. Aku bisa memberikannya padamu tentu saja. Apa bedanya jika aku memberikannya padamu? Lyle, jangan takut. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu bagaimana caranya? Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kepala naga Anda telah tiba. Lama tidak bertemu. Disertir Qin Hao Tian. Hao Tian, Jadi itu kau. Kepala naga. Istrimu jatuh sakit karena kerinduan. Sayangnya ia meninggal karena penyakit itu. Apa? Apakah berita ini benar? Aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Lancang beraninya kamu tidak sopan kepada kepala naga. Seorang The penipu yang film was tidak layak. translated and narrated Benar-benar by konyol. M Media. Token kepala naga ada di sini. Prajurit pasukan naga langit patuhi perintahku. Usir disertir yang mengoceh di hadapanku ini. Baik. Qin Hao Tian, aku tahu kamu ingin menghancurkanku. Sayang sekali, kau bodoh tak berguna tak bisa melakukannya. Mulai sekarang, hanya akan ada satu kepala naga di dunia ini. Dan itu adalah aku. Qin Hao Tian, bukankah kau sangat sombong? Tunjukkan kesombonganmu lagi padaku. Hari ini tepat di hadapanmu. Aku akan mematahkan kaki bocah kecil itu dan memeliharanya seperti anjing. Dan kemudian aku akan mengambil istrimu. Kalian semua sudah mati. Tunggu apa lagi, mulai. aku tidak menginginkan ini. Aku mohon jangan. Kamu boleh melakukan apapun padaku. Aku mohon padamu. Kamu boleh melakukan apapun padaku. Aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan Hao Tian dan Lale. Lyle. Berhenti. Kau bahkan belum dipukul dan kau sudah meludah darah. Kau benar-benar pecundang tak berguna. Apakah pembelot ini menggunakan narkoba? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dulu, karena bersalah atas kematian istriku. Energi vitalku terkuras dan kekuatanku sangat berkurang. Sekarang kekuatanku sepertinya telah pulih. Qinglong, Baihu, Juqiu Xuanwu membawa prajurit mereka memberi hormat kepada kepala naga. membawa prajurit mereka memberi hormat kepada kepala naga. Bagus. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua perhitungan. Kepala naga mohon perintah pulihkan ketertiban dan eksekusi penjahat. Kepala naga mohon perintah pulihkan ketertiban dan eksekusi penjahat. Kepala naga sialan macam apa ini? Hanya satu kepala naga di bawah langit, dia di sampingku. Tuan kepala naga. Ekspresi macam apa itu? Token kepala naga ada di tanganku. Akulah kepala naga yang asli. Di manakah pasukan naga surgawi? Eksekusi semua penipu ini di tempat. Apakah pasukan naga langit masih begitu tersesat? Mengapa membuang-buang kata? Anggota pasukan naga langit bersekongkol dalam kejahatan. Kalian semua harus ditangkap. Serahkan mereka kepada kepala naga untuk ditangani. Sisa orang lainnya dipercayakan kepadamu. Serahkan kepala naga palsu itu padaku.
Baik. Tuan Kepala Naga. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan bertobat. Perbuatan jahatmu sangat banyak. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kau pantas dieksekusi. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, He Wei Guang yang memerintahkanku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong ampuni nyawaku. Hao Tian, jangan bunuh dia. Membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Lebih baik menyingkirkan tangan kotor ini. Sampang. Para prajurit naga langit yang telah disesatkan itu, bagaimana mereka harus ditangani? Bawa mereka pergi tangani sesuai hukum militer. Ya, Lel, jangan takut. Ayah sudah kembali. Ayah, mengapa ayah baru kembali sekarang? Ibu banyak diperlakukan tidak adil saat ayah pergi. Anak Tika mengejekku karena tak punya ayah. Maafkan ayah, Lel. Ini semua salah ayah. Lel, Cepat bawa The putriku ke film rumah was sakit. translated and narrated by M Media. Xiaoman. Jangan khawatir, Lel pasti akan baik-baik saja. Hao Tian, mengapa mereka memanggilmu kepala naga? Apakah kamu benar-benar kepala naga? Mereka semua adalah mantan rekan seperjuangan. Mereka bertanggung jawab menangani kepala naga palsu itu, dan sekadar membantuku bersandiwara sambil lalu. Jadi begitu rupanya. Pasien sudah sadar. Ibu, Apakah kamu terluka saat mereka membawamu? Ini salah ibu. Ibu gagal melindungimu. ibu jangan khawatir. Ayah sudah kembali sekarang. Dia akan melindungi kita mulai sekarang. Ayah pasti bisa mengusir semua orang jahat. Lel benar. Ayah akan melindungimu. Ayah sangat kuat. Ibu, apakah ibu tidak bahagia? Tidak, Xiaoman. Ada apa? Hao Tian. Kamu adalah ayah Lele, kamu berhak mengetahui hal ini. Lele menderita leukemia. Biaya operasinya 1 juta. Awalnya, jika aku menikah dengan Chen Yanfeng, keluarga Xiao akan membayar uang ini untuk pengobatan lalu. Tapi sekarang, Xiaoman. Maafkan aku. Aku telah salah memahamimu selama ini. Tenanglah. Dengan adanya aku di sini, aku pasti akan menyembuhkan Lel. Masuklah. Sukui. aku di sini. Segera pergi ke Kyoto dan temukan Dr. Shen Wenhai. Minta dia segera ke Yuecheng untuk mengobati Lel. Ya, Xiaoman. Tenanglah. Profesor Shen adalah ahli leukemia terbaik di negeri ini. Begitu dia tiba, Lel pasti akan sembuh. Tak punya kemampuan, tapi besar mulut. Qin Hao Tian belajar membual selama 5 tahun pelarian. Kau pikir bisa mengundang Profesor Shen? Aku benci. Xiao Lei ini adalah urusan pribadi antara Hao Tian dan aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Diam. Kau jalang berani melukai Tuan Muda Chen. Bawa dia pergi untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Chen. Kau berani memukul wanitaku. Bahkan jika kau adalah sepupu Xiaoman. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau si bodoh yang tidak berguna. Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku membayar. Berhenti. Kakak, mengapa kakek ada di sini? Kau tidak layak memanggilku kakek. Dasar kau bajingan.
Cepat lepaskan Xiaolei. Xiaoman, aku bertanya padamu, apakah tergantunganmu Daichen patah? Kau putri yang tidak berbakti. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Xiao? Ikut aku ke keluarga Chen bersujud dan akui salah pada tuanmu Daichen. Selama aku di sini tak ada yang bisa membawa Xiaoman pergi. Pergilah, urusan keluarga Xiao kami bukan urusanmu. Xiaoman adalah istriku. Istrimu? Apakah kau punya akta nikah dengannya? Tidak. Karena kau tidak punya, apa hakmu memanggilnya istrimu? Kakek aku telah memilih Hao Tian untuk sisa hidupku. Dasar kau bajingan. Bodoh yang tidak berguna. Ini adalah pemberontakan. Beraninya kau memukulku. Bagaimana aku menoleransi keluarga Zhao yang terus menindas Xiaoman? Xiaoman, jangan bertindak konyol, tuan muda Chen kaya dan berkuasa. Dia jauh lebih baik dari si bodoh itu. Kau ikut dia karena ingin rela menunggu kematian di rumah sakit. Jangan lupakan biaya operasi 1 juta itu. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku punya The caraku film was sendiri untuk translated menangani biaya and operasi Lel. narrated by M. Kau punya Media. cara. Cara apa yang kau punya? Dulu kau tak mampu membelikan Xiaoman kalau. Sekarang kau berpura-pura menjadi orang hebat di hadapanku. Xiaoman, ikutlah denganku. Lepaskan. Kakek aku tidak akan pergi. Aku sama sekali tidak menyukai Chen Yanfeng. Aku akan memperjelas semuanya hari ini. Entah kau mengakuinya atau tidak, Xiaoman adalah istriku. Sekarang aku telah kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungnya, mengingat bahwa kau membesarkan Xiaoman. Aku akan memberimu 100 juta. Mulai sekarang dia terpisah. Dan keluarga Xiao terpisah. Bagaimana bodoh sepertimu bisa menghasilkan 100 juta? Apakah kau mencoba menipu kami? Atau kau mencoba membuat kami di penjara? Orang bukan siapa-siapa yang jadi tentara 5 tahun. Dan sekarang, dia berpura-pura menjadi orang hebat. Apakah kau layak? Benar-benar konyol. Karena keadaannya begitu, maka kalian semua keluar. King Long antar para tamu keluar. Semuanya. Silakan pergi. Baiklah, baiklah. Qin Hao Tian, gangguanmu tidak akan bertahan lama. Ayo pergi. Xiaoman, ada apa? Hao Tian, mungkin sebaiknya kamu pergi. Kamu. Kau melukai Chen Yanfeng, mereka tak akan diam. Kakekku dan lainnya bertekad bergantung pada keluarga Chen. Mereka pasti tidak akan melepaskan kita berdua. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kau dan Lel pasti akan baik-baik saja. Hao Tian. Kemana saja kamu sebenarnya selama 5 tahun terakhir ini? Tahukah kamu? Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku, Xiaoman. Kau telah melewati 5 tahun yang berat. Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan selalu berada di sisimu dan di sisi Lel. Benarkah? Halo, Direktur Li. Sudahkah kau menyiapkan biaya operasi 1 juta? Aku sudah menyuruh orang mengundang Profesor Shen Wenhai. Kau tidak perlu khawatir tentang operasinya. Mengundang profesor. Apakah kau sedang melamun di siang bolong? Xiaoman, siapa ini? Ini adalah Direktur Li Bin, dokter yang menangani Lel. Halo Direktur Li. Aku adalah ayah Lel. Anda bisa langsung memberitahu saya tentang kondisinya. Jadi kaulah si bodoh yang tidak berguna itu. Tidak heran kau begitu banyak membual dan mengundang Profesor Shen. Kau mungkin tidak tahu, Profesor Shen adalah raksasa di bidang medis. Tentu saja aku tahu.
Tapi terus kenapa? Jika bodoh sepertimu bisa mengundang Profesor Shen, aku akan bersujud dan memanggilmu kakek. Baik, aku akan siapkan angpau besar. Si tidak berguna, tunggu saja. Tanpa aku putrimu hanya bisa menunggu mati. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Keluarga Xiao telah berhenti membayar biaya medis. Kusaran kau sadar diri patut dan memohon ampun. Jika tidak, keluarlah dari rumah sakit sore ini. Aku sudah membayar atas nama putri kecil, membayar di muka 10 juta untuk biaya medis. Kamu bisa pergi sekarang. 10 juta. Kau cukup masuk akal. Nona Shuki, terima kasih. Nona Xiao, Anda terlalu baik. Lagi pula urusan kepala naga adalah urusanku. Kepala naga, Qinglong telah membawa Profesor Shen. Dia ada tepat di pintu masuk. Cepat silakan undang dia masuk. Lapor Kepala Naga Qinglong kembali bersama Profesor Shen. The film was translated and Itu luar biasa, narrated sungguh by luar M biasa. Media. Lelo selamat. Profesor Shen, terima kasih banyak. Tolong Anda harus menyelamatkan putri saya. Kepala Naga, sama sekali tidak. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa mengobati putrimu. Tindakanmu membuatku merasa sangat rendah hati. Anda pasti lelah karena perjalanan ini. Suku pesan hotel terbaik di sebelah rumah sakit. Pertama-tama antar Profesor Shen untuk beristirahat. Tidak perlu. Di mana sang putri kecil? Biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Silakan. Profesor Shen, bagaimana hasilnya? Apakah situasinya buruk? Apakah maksudmu anak itu menderita leukemia? Dokter bilang dia menderita leukemia. Salah, meskipun penyakit sang putri tampak mirip dengan leukemia. Itu bukan leukemia. Bukan? Profesor Shen, apakah Anda yakin tidak membuat kesalahan? Aku yakin itu bukan leukemia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Itu adalah keracunan. Keracunan macam apa? Keracunan? Bagaimana mungkin Lelo bisa keracunan? Dia jelas-jelas tidak makan apapun akhir-akhir ini. Ini salahku, semua salahku. Xiaoman, jangan gelisah dulu. Tunggu sampai hasil laboratorium Profesor San keluar. Konfirmasi keracunan Lel dulu sebelum lanjut. Jika terjadi sesuatu pada Lel, aku juga tidak akan hidup lagi. Jangan katakan hal-hal bodoh seperti itu. Dengan adanya Profesor Shen di sini, Lel pasti akan baik-baik saja. Profesor Shen, bagaimana situasinya? Jejak glinin masih ada di dalam darah sang putri kecil. Ketika orang tanpa leukemia bersentuhan dengan obat ini, tes darah rutin mereka menunjukkan kelainan. Disebabkan oleh obat ini. Ditambah dengan fungsi pembekuan darah anak yang buruk. Itu dengan mudah disalahartikan sebagai leukemia. Jadi ini adalah salah diagnosis. Ini tidak sesederhana salah diagnosis. Apa yang sedang terjadi? Di pasar untuk obat ini, peredarannya sangat terbatas. Hanya dokter yang berhak memberikannya. Konsentrasi gleinin dalam darah sang putri kecil sangat tinggi. Itu pasti telah disuntikan ke dalam tubuh. Terlebih lagi gleinin di dalam darah. Konsentrasinya sangat tinggi. Jika 3 hari kemudian sang putri kecil akan meninggal. Seseorang sedang mencoba mencelakai putriku. Xukue pergi dan bawa dokter yang menangani Lel kepadaku. Ya. Hei, apa yang harus kulakukan? Si bodoh itu benar-benar mengundang Dr. Shen Wenhai. Dan Profesor Shen sudah menemukan keracunan gleinin itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa panik? Bagaimana aku tidak panik? Dia petarung yang sangat hebat. Jika dia menangkapku, aku mati. Kau harus menyelamatkanku. Kau berani terlibat dengan nyali sekecil itu. Aku hanya dokter, bagaimana bisa dibandingkan dengan kalian? Pergilah ke Rong Club. Sebutkan namaku. Seseorang di sana tentu akan melindungimu. Halo. Pengemudi, pergilah ke Rong Club. Profesor Shen, bagaimana kondisi Lel? Kepala Naga harap tenang. Beri aku 1 hari, putri kecil pasti pulih.
Terima kasih Profesor Shen. Kepala naga Libin meninggalkan rumah sakit setengah jam lalu. Dia sudah pergi, dia melarikan diri karena takut akan hukuman. Aku baru saja mengetahuinya. Dia pergi ke klub Rong. Klub Rong. Bukankah Rong Club dikelola Huang Tiancheng? The film was translated King Long, kamu and tetap di sini narrated dan by lindungi Lal Ed dan Media. Xiaoman. Syokwe, kamu ikut aku ke Rong Club. Hao Tian. Hati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ayo minum bersamaku. Siapa kau? Aku menuntut untuk tahu siapa kau. Apakah kamu tuli? Di mana Libin? Siapa yang mencariku? Dari mana asal gadis ini? Dia terlihat cukup menarik. Ayo biarkan aku menciummu. Apakah kamu sudah sadar sekarang? Ternyata kamu bawahan si bodoh itu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Mengapa kamu menyuntik putriku? Dengan gelinin dan membahayakan nyawanya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Sepertinya kamu tidak akan bicara. Apel, apakah kamu akan memukulku? Aku beritahu kamu, aku punya orang-orang di sini. Qin Hao Tian, kamu sih tidak berguna yang payah. Jika kamu berani menyentuhku, tidakkah kamu lihat wilayah siapa ini? Kamu sedang mencari mati. Pergi cari kakak Qian. Qin Hao Tian, tunggu saja kamu. Aku akan menunggu. Beritahu aku siapa yang mencelakai putriku. Berhenti. Kakak Qian, akhirnya kamu tiba. Si bodoh ini mencoba membunuhku. Cepat selamatkan aku. Apakah kamu melukai Libin? Apakah kamu tahu, dia berada di bawah perlindunganku? Dan siapa kamu? Kamu juga ikut campur dalam mencelakai putriku. Si bodoh tetaplah bodoh. Kamu bahkan tidak mengenali kakak Qian. Pernah dengar Huang Tianchen dari Yuechen? Kakak Qian adalah orangnya bos Huang, tangan kanannya. Bawahan Huang Tiancheng. Apakah kamu takut sekarang? Berlututlah, berikan kakak tiga kau tahu yang keras. Dan masalah hari ini akan diselesaikan begitu saja. Takut. Aku Qin Hao Tian tidak pernah takut pada siapapun. Kamu cukup sombong. Jika aku tidak memukulmu hingga menjadi orang cacat, maka aku bukan kakak Qian. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Tunggu sebentar, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Mari kita lihat, apakah kamu masih bicara besar? Serang. Slukui. Hubungi Huang Tiancheng. Suruh dia datang ke sini dalam 10 menit. Jika tidak, aku akan menghancurkan klubnya. Panggil kakak Huangku. Hancurkan klub ini. Orang yang tidak berguna ini. Kamu berani berlagak di depanku. Hanya dengan keahlian amatir ini. Kamu berani pamer pedang besar di depan Guan Yu. Bangun. Bunuh dia untukku. Berhenti. Kakak Huang, kamu tiba tepat waktu. Anak ini membuat masalah di sini. Dan berbicara dengan sombong. Berbicara. Mengancam akan menghancurkan klubmu. Di mana senjatamu? Cepat tembak dia, kakak Huang. Akan kutembak ibumu. Idiot. Kakak Huang. Letakkan pisaunya. Kakak Huang.
Apa yang kamu lakukan? Kepala naga bawahanmu terlambat. The film was translated Kepala naga. and narrated by M Media. Kepala naga. Bawahan ini pantas mati. Bawahan ini gagal mengenali orang hebat. Aku salah. Kepala naga. Aku salah kepala naga. Tolong lepaskan aku. Apakah ini bawahanmu? Ya, Dia bersekongkol dengan Dr. Libin untuk meracuni putriku. Kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. ya. Kakak Huan, bajingan. Apakah kamu bosan hidup? Bukan aku Kakak Huan, bahkan putri kepala naga. Berani kamu singgung benarkan? Baiklah. Aku akan menghabisimu hari ini. Kakak Huan. Bukan aku. Aku tidak menyakiti putrimu. Itu Chen Yanfang. Dia meneleponku dan berkata dia akan memberiku 500.000 untuk melindungi Libin. Dan kemudian memberimu pelajaran. Sedangkan untuk sisanya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Chen Yanfeng. Ya. Berlututlah. Libin bicaralah. Bagaimana kamu dan Chen Yanfang melakukan transaksi itu? Yaitu Xiaolei. Dia menyuruhku memberikan obatnya. Dia dan Chen Yanfeng bersekongkol. Untuk merekayasa semua ini, hanya agar Nona Xiao menikah dengan keluarga Chen. Xiaolei menginginkan kerjasama dengan keluarga Chen. Kepala naga, aku salah. Tolong ampuni aku. Kepala naga. Dia adalah anakku. Aku bisa minta Profesor Shen menyelidikinya. Jika ini orang lain, bukankah mereka sudah dibunuh olehmu? Aku salah. Syukur orang seperti ini. Tidak perlu ada hama seperti itu yang tersisa di dunia ini. Ya, Kepala naga, ampuni nyawaku kepala naga. Chen Yanfeng menyuruhmu memberiku pelajaran. Aku tidak akan berani. Itu benar. Chen Yanfeng ada di sebelah di ruang pribadi. Aku akan menangkapnya sekarang. Lakukan apapun yang kamu mau padanya. Tidak perlu. Aku akan pergi menemuinya sendiri. Katakan, apakah kau mencintaiku atau tidak? Tuan Muda Chen, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Itu kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Qian, apakah kau membawa sampah ini ke sini? Untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Bawa apanya? Kakak Qian, apa yang kau lakukan? 500.000. Aku mengembalikannya kepadamu. Jika kau berani berkomplot melawan kepala naga lagi, aku akan melumpuhkanmu. Jadi maksudmu, kau mau melakukan apa? Si pecundang ini, anjing Qin Hao Tian. Wang Daqiang, sebaiknya kau berpikir jernih. Dia hanyalah seorang gelandangan. Keluarga Chen kami adalah keluarga paling berkuasa di Yue Chen. Jadi, dengan mengandalkan kekayaan keluarga Chen, kamu menyewa pembunuh untuk mencelakai orang. Itu benar. Aku punya uang, katakan padaku. Bukankah begitu? Uang bisa mengatur segalanya. Tidakkah kau tahu itu? Hari ini aku bisa habiskan 500.000 untuk mengganggumu. Dan besok aku bisa menghabiskan 5 juta untuk istrimu. Qin Hao Tian, apa yang kau punya untuk melawanku? Chen Yanfeng, kamu sendiri yang mendatangkan ini pada dirimu. Aku memberimu waktu setengah jam. Aku akan membuat keluarga Chen bangkrut. Apa? Membuat keluarga Chen kami bangkrut? Hei, apakah kau dengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin membuat keluarga Chen kami bangkrut. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Awalnya kupikir suami Xiao Xiaoman hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang gila. Qin Hao Tian, jangan berpikir hanya karena semua orang memang ilmu kepala naga, bahwa kau benar-benar percaya kau bisa terbang ke langit. Keluarga Chen kami sangat besar dan kuat. Bagaimana bisa digoyahkan oleh pecundang sepertimu? Bisa digoyahkan. Chen Yanfeng 3 tahun lalu dalam proyek Xinchen. Kamu menggelapkan pajak sebesar 1 miliar. Kamu terlibat dalam perjudian, menggunakan perusahaan untuk mencuci kerugian yang melebihi 300 juta. Dengan adanya kamu di keluarga Chen, itu benar-benar kemalangan bagi keluarga Chen. Berhenti mencoba menakutiku. Apakah kau punya bukti? Kau pikir aku mudah takut? Jika keluarga Chen kami bisa bangkrut, aku akan makan kotoran tepat di sini.
Tuan Muda Chen tiba setengah jam yang lalu. Pecundang tak berguna waktunya telah tiba. Mengapa keluarga Chen kami belum bangkrut? Ayah, mengapa ayah di sini? Kau anak durhaka. Apakah kau hanya tahu cara membuat masalah? Masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Orang yang salah. Aku tidak menyinggung siapapun. Pencucian uang, dana ilegal, penghindaran pajak. Perusahaan kita telah disita. Keluarga Chen sudah tamat. Sialan, ini semua perbuatanmu. Sudah kukatakan padamu, memilikimu adalah kemalangan bagi keluarga Chen. Qin Hao Tian, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Sialan. Aku akan menembakmu sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan bodoh lagi di masa depan. Melakukannya untuk kepala naga bukanlah hal yang bodoh. Anak durhaka, berlututlah. Berlutut. Kepala naga, tolong maafkan anak durhaka saya. Tolong ampuni keluarga Chen kami. Kau berulang kali mencelakai orang yang paling aku sayangi. Kau mencari mati. Kepala naga, aku memohon kepadamu demi Chen Yi, ampuni dia. Aku bersedia menjadi budakmu dan mengikuti perintahmu. Mulai sekarang, Yue Chen tidak akan lagi memiliki grup Qian. Hanya akan ada grup Tian Xiao. Ini adalah pelayan lamamu Chen Shengguo. Terima kasih Tuan Nage atas kemurahan hati Anda. Xiaoman. Hao Tian, apakah kamu sudah menemukan Lubin? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai lalu? Cepat katakan padaku. Orang yang ingin mencelakai Lala adalah Zhao Lei. Dia menghabiskan 500.000 untuk menyuap Li Bin. Semua ini dilakukan untuk menjebakmu. Agar menikah dengan Chen Yanfeng. Itu dia. Mengapa dia ingin mencelakai lalu? Aku akan mencarinya dan meminta penjelasan. Xiaoman. Jangan gelisah. Masalah ini, bisakah kamu membiarkanku menanganinya? Jangan khawatir, aku pasti akan menanganinya dengan benar. Ibu sudah kukatakan padamu. Aku tidak akan pergi. Xiaoman, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku mau mandi dulu. Siapa yang kamu cari? Apakah Xiaoman ada di sini? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Desheng, kekasih masa kecil Xiaoman. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Aku di sini untuk kencan buta dengan Xiaoman. Xiaoman sudah punya suami. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu gila. Xiaoman. Jadi kamulah si tidak berguna itu. Siapa namamu? Qin Hao Tian. The film was Sobat, ini ada translated 500.000. and narrated Ambil ini by dan M cepatlah Media. pergi. Jangan tunda kencanku dengan Xiaoman. Pergi sana. Xiaoman ada di sini, dan dia belum menyuruhku pergi. Xiaoman, mari kita mengobrol. Ayo cepatlah. Kamu. Hao Tian. Xiao Desheng, jangan percaya kebohongan ibuku. Aku dan suamiku sangat saling mencintai saat ini. Kita juga tidak bisa bersama. Di antara kita, juga tidak perlu ada kencan buta. Pergi saja. Xiaoman, kamu tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Hanya pria miskin ini, bisakah dia memberimu kebahagiaan? Di dalam sini ada yang bernilai 5 juta. Kalung hati samudera. Selama kamu mengikutiku, ini akan menjadi milikmu. Kalung istriku. Aku akan memberikannya sendiri. Kamu benar-benar tahu cara membuat. Tunjukkan satu, biarkan aku lihat. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu sudah tidak waras? Pernahkah kamu melihat benda ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil kalung berlian palsu? Dan berpura-pura itu adalah Heart of the Ocheng di sini. Apakah menurutmu Xiaoman mudah ditipu? Benarkah begitu? Qin Hao Tian palsu. Bukannya aku meremehkanmu, tapi pernahkah kamu melihat berlian? Tentu saja aku pernah melihatnya. Karena jantung samudera yang sesungguhnya ada di sini bersamaku. Denganmu Qin Hao Tian,
Kamu adalah orang yang paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Pantas saja keluarga Xiao meremehkanmu. Kamu hanyalah seorang pembohong. Kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Xiaoman. Aku secara khusus mengambilnya untukmu. Xiaoman, aku minta maaf. Aku membiarkanmu menderita terlalu banyak ketidakadilan. Jangan khawatir mulai sekarang. Aku akan menjadikanmu yang paling bahagia, wanita di seluruh dunia. Lepaskan aku. Qin Hao-tian, aku tahu kamu iri dengan kekayaanku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menggunakan barang palsu untuk menipu Xiaoman. Aku tidak pernah berurusan dengan barang palsu. Aku meludahimu. Aku akan segera menelepon dan meminta ahli penilai perhiasan yang akan datang untuk memeriksa barangnya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bagaimana jika itu asli? Jika itu asli, aku akan memenggal kepalaku untukmu, untuk ditendang seperti bola. Baik, kamu yang mengatakannya. Inilah jantung samudera. Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja boleh. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku bisa melihat Heart of the Ocean yang asli. Pak tua, apakah penglihatanmu mulai kabur di usia tuamu? Bagaimana mungkin ini? Jantung samudera yang sesungguhnya. Meskipun aku sudah tua, aku belum terlalu tua untuk bedakan yang asli dan palsukan. Milikmu tidak lebih dari sebuah batu permata sintetis. Namun Anda menyebutnya jantung samudera. Batu permata sintetis. Aku menghabiskan 5 juta. Dan kamu bilang itu batu permata sintetis. Tertulis di bagian dasarnya di sini. CZ berarti itu bukan berlian asli, melainkan cubik zirconia, yang merupakan singkatan dari batu permata sintetis. Bicaralah. Apakah kamu ingin kepalamu dipenggal dari depan atau dari belakang? Saudaraku itu tadi hanya lelucon, jangan dianggap serius. Itu tidak boleh. Seorang pria harus menepati janjinya, kecuali kamu bukan laki-laki. Hei, aku salah. Pergi. Aku bukan laki-laki. Selamat tinggal. Aku juga akan pergi. Maaf merepotkan penatua yang datang. Bisa melayani kepala naga adalah kehormatanku. Hao-tian, 5 tahun terakhir ini, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu bisa memanggil hanya dengan satu kata, Profesor Shen? Dan Tuan Yang, mengapa dia begitu menghormatimu? Terlebih lagi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu, agar bisa membeli Heart of the Ocean? Mengapa mereka semua memanggilmu kepala naga? Mungkinkah kamu telah menempuh jalan yang sesat? Xiaoman, kamu salah paham padaku. 5 tahun ini, saya telah menumpas pemberontakan di berbagai kota perbatasan. 3 hari yang lalu, The film was aku memimpin 5.000 translated pasukan and naga surgawi, narrated by M. memusnahkan Media. 100.000 pemberontak. 5.000 orang melawan 100.000 orang. Bukankah itu sangat berbahaya? Apakah kamu terluka? Pasti sangat sakit, kan? Pada saat itu, karena saya terus-menerus ingin kembali dan menemuimu, saya benar-benar tidak tahu apa itu rasa sakit. Hao-tian, maafkan aku. Aku tidak tahu. Gadis bodoh, jangan menangis lagi. Kamu tidak terlihat cantik saat menangis. Tadi malam di rumah sakit, sedang tidak nyaman. Malam ini, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Ini ibuku. Ada apa? Ibuku ingin aku kembali untuk menghadiri pertemuan keluarga Xiao. Ini pasti terkait dengan pernikahan antara keluarga Xiao dan keluarga Chen. Hao-tian, aku pergi dulu.
Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Keluarga Xiao sangat keberatan terhadapmu. Kamu tidak perlu pergi dan menanggung penghinaan. Kamu pergi ke rumah sakit untuk menemani Lel dulu. Aku akan mencarimu setelah pertemuannya selesai. Baiklah. Xiao Hai. Aku dengar pagi ini bahwa papan nama keluarga Cheng telah berubah. Ya. Keluarga Chen diakuisisi oleh grup Tiang Xiao. Grup Tiang Xiao. Mereka juga secara resmi mengumumkan hari ini masuknya mereka ke Yuechen. Mereka juga bersiap untuk mengadakan perjamuan malam ini untuk semua keluarga terpandang di Yuechen. Aku berharap kita bisa pergi. Jika kita bisa terhubung dengan grup Tiang Xiao, keluarga Xiaoku akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Tapi, kau pergilah minta bantuan Xiaoman. Xiao Hai, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tuan, Huang Tiancheng dari grup Tiang Xiao ada di luar dan ingin mengunjungimu. Tolong cepat undang dia masuk. Xiaoman, apakah kau terlalu impulsif hari ini? Kakakmu menyerahkan proyek itu kepadamu. Mengapa kau menolaknya? Tahukah kau bahwa Presiden Grup Tiang Xiao, Huang Tiancheng datang sendiri ke sini untuk mengantarkan undangan kepada kakekmu? Ibu saya tidak ingin mendengar ini. Saya juga tidak menyesal meninggalkan keluarga Xiao. Kau benar-benar bodoh. Tapi kau juga cukup beruntung. Tuan muda keluarga Chen memberimu villa yang begitu besar. Aku bisa ikut denganmu dan menikmati hidup yang nyaman. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Aku telah memutuskan. Aku akan pindah untuk tinggal bersama kalian semua. Kita bertiga akan tinggal bersama sebagai sebuah keluarga. Ibu tidak nyaman bagi ibu untuk pindah ke sini. Rumah yang begitu besar, apa yang tidak nyaman darinya? Dan juga, kau cepatlah putus dengan Qin Haotian itu. Keluarga Chen bahkan memberimu sebuah rumah. Jangan mengecewakan mereka. Saya tidak ingin membicarakan ini lagi. Di mana Haotian? Entah kemana si tidak berguna itu pergi. Nora Zhao. Siapa Anda? Halo Nora Zhao, saya Huang Tiancheng. Tuan Qin memintaku untuk menjemputmu dan membawamu ke grup Tiang Xiao. Grup Tiang Xiao. Itu adalah perusahaan terbesar di Shudu. Aku pernah melihatmu di TV. Anda adalah presiden grup Tiang Xiao? Benar-benar muda dan menjanjikan. Tuan Qin. Apakah itu Haotian? Siapa orang ini? Mengapa Presiden Tiang Xiao Group membukakan pintu secara pribadi? Ini pasti seorang tokoh besar yang tidak boleh kita singgung. Ternyata itu Zhao Xiaoman. Zhao Xiaoman. Zhao Xiaoman. Apa yang kau lakukan di sini? Biar ku beritahu. Kau sudah keluar dari keluarga Xiao. Jangan pernah berpikir aku akan membawamu masuk. Kakak jangan khawatir. Saya punya undangan sendiri. Kau punya undangan. Zhao Xiaoman, jangan katakan padaku. Kau diam-diam mendekati Tuan Muda Chen, tempat tidur. Xiao Hai, bagaimanapun juga saya adalah kakakmu. Tunjukkan rasa hormat. Kenapa kau berteriak? Cepatlah kembali. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kakek berasal dari grup Tiang Xiao. Manajer The umum film Huang was mengundang kami translated ke sini. and Zhao narrated Xiaoman. by M Media. Apa kamu sudah gila? Usir dia. Itu kakak. Kamu pergi atas kemauanmu sendiri. Atau kamu ingin aku menggunakan kekerasan? Coba saja sentuh aku. Tunggu sampai manajer umum Huang tiba. Aku pasti akan memberaskanmu. Berhenti. Kenapa kau secara pribadi keluar? Tuan Besar Zhao. Nona Zhao adalah tamu kehormatan saya. Tapi saya baru saja mendengar. Seseorang ingin mencelakainya. Tolong suruh orang-orang Anda menyingkir. Menyingkir. Manajer umum Huang Anda. Nora Zhao. Zhao Xiaoman. Kapan dia mengenal Huang Tiancheng? Ayo pergi.
Mari kita masuk ke dalam nilai situasinya, lalu bicara. Halo semuanya para tamu kehormatan. Saya mewakili grup Tiang Xiao dalam menyambut Anda semua. Grup Tiang Xiao telah menyelesaikan akuisisi grup Chen. Mulai hari ini, kami resmi beroperasi di Yuechen. Kami mohon dukungan dan bimbingan Anda ke depannya. Bagus. Selain itu, mengenai kolaborasi grup Chen sebelumnya, kami akan tetap memberikan dukungan yang kuat. Sejauh yang saya tahu, grup Chen sebelumnya menandatangani pesanan senilai 50 juta dengan Nona Xiao. Saya mengumumkan bahwa grup Tiang Xiao akan meningkatkan volume pesanan menjadi 500 juta. Kami sepenuhnya memasuki industri pakaian. 500 juta, luar biasa. Selanjutnya, saya mengundang perwakilan keluarga Xiao naik menandatangani kontrak. Kakak cepatlah pergi. Kau adalah ketua keluarga Xiao, kau pergilah. Dari mana saja kamu? Kami tidak melihatmu sepanjang hari. Si tidak berguna itu. Tidakkah kau lihat Xiao Hai sudah naik? Tidakkah kau khawatir Xiao Man sudah cukup sedih? Jangan khawatir dengan adanya aku di sini. Mereka tidak akan bisa menandatangani kontrak ini. Manajer umum Huang. Kau bilang tak bisa ditandatangani, jadi memang tak bisa. Seorang yang tidak berguna. Apakah kau masih mengira dirimu adalah bos The dari film grup was Tiang Xiao? translated and Ibu tolong kurangi narrated bicara. by M Media. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada keluarga Xiao. Siapa Anda? Silakan turun. Grup Tiang Xiao kami hanya menandatangani kontrak dengan Nona Xiao. Saya adalah ketua grup Xiao, Xiao Hai. Saat ini saya bertanggung jawab atas pesanan ini. Saya bisa mewakili keluarga Xiao sepenuhnya. Bukankah saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Kontrak kami ini hanya ditandatangani dengan Nona Xiao. Manajer umum Huan. Apa maksudmu dengan ini? Maksud saya adalah, kerjasama 500 juta ini hanya diakui lewat Nona Xiao. Sedangkan untuk anggota keluarga Xiao Anda yang lainnya, saya minta maaf tapi Anda tidak memenuhi syarat. Kita semua adalah anggota keluarga Xiao. Tidak ada bedanya siapa yang menandatangani. Xiao Man cepatlah naik. Kakek, apakah Anda sudah lupa? Saya sudah mengundurkan diri dari keluarga Xiao. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak boleh keras kepala sekarang. Cepatlah pergi tandatangani dokumennya. Kita bicara nanti saat sampai di rumah. Opi. Kakek, karena saya sudah bilang bahwa saya sudah mengundurkan diri dari keluarga Xiao, maka segala sesuatu milik keluarga Xiao tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Kau bajingan. Kau sengaja ingin mencelakai keluarga Xiao, menyebabkannya hancur begitu. Berhenti. Minggir dari jalanku. Xiao Man, aku akan memberikan jabatan ketua kepadamu. Cepatlah tanda tangani. Bukankah ini agak terlambat? Untuk menyesal sekarang. Si tidak berguna, jangan coba-coba mengadu domba kami. Kakek dan cucu di sini. Penjaga, ada seseorang di sini. Menerobos masuk ke perjamuan, usir dia. Belum ada orang di sini yang bisa mengusirku. Qin Hao Tian, kalau mau berpura-pura lihat situasinya dulu. Ini adalah perjamuan grup Tiang Xiao. Belum ada yang berani mengusirmu. Apa-apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos grup Tiang Xiao? Tepat sekali. Aku adalah bos dari grup Tiang Xiao. Si tidak berguna tetaplah si tidak berguna. Tapi kamu bahkan tidak bisa membual dengan benar. Jika kamu benar-benar bos grup Tiang Xiao, aku akan segera berlutut padamu dan bersujud meminta maaf. Di wilayah grup Tiang Xiao, kamu berani menyamar sebagai bos. Itu benar-benar konyol. Orang ini mungkin hanyalah seorang orang bodoh kan? Qin Hao Tian, jangan mempermalukan diri di sini, cepat pergi. Kamu mengatakan ini bukan? Ya, aku yang mengatakannya. Tuan Huang orang ini tidak ada hubungannya denganku. Anda bisa menanganinya sesuka Anda, penjaga. Kalian berdua. Usir si tidak berguna itu. Usir dia. Tuan Huang, apa yang Anda lakukan? Tuan Huan, mari kita bicarakan baik-baik. Mari kita bicarakan baik-baik. Bicara omong kosong apa? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu tidak menghormati bos kami. Bos, bagaimana mungkin si tidak berguna ini menjadi bos grup Tiang Xiao? Mustahil, benar-benar mustahil.
Dan kamu berani bicara menghina. Bawa dia pergi. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Tidak ada penjelasan yang perlu diberikan. Sepertinya Anda sudah bertekad untuk melindungi si tidak berguna ini. Tuan Tua Xiao, saya menghormati Anda sebagai orang tua, dan saya belum mempermasalahkan Anda, karena Anda tidak menghormati usia Anda sendiri. Selamat tinggal dan jangan kembali lagi. Kakak, bagaimana, apa kamu sudah mengetahuinya? Tuan Tiancheng adalah perwakilan hukum dari grup Tian Xiao. Bukan Qin Hao Tian. Sudah kuduga, si tidak berguna itu tidak mungkin memiliki kemampuan sehebat itu. Namun, hubungan antara Huang Tiancheng dan Qin Hao Tian tampaknya tidak biasa. Tuan Tiancheng hanyalah boneka yang didorong ke depan. Dia tidak akan menikmati kejayaan itu lama-lama. Ada sedikit gangguan tadi. Mohon maafkan kami. Selanjutnya, inilah protagonis kita. Sebenarnya saya bukan protagonis hari ini. Protagonisnya adalah seorang pria. Pria itu berkata, 5 tahun yang lalu, dia tidak punya apa-apa. Dia memilih untuk pergi dan berjuang demi kesuksesan. Dan selama 5 tahun ini, wanita ini menderita banyak ketidakadilan. Dia ingin mengatakannya padanya, aku minta maaf. Oleh karena itu hari ini, Tuan The ini film mengadakan was perjamuan ini. translated and Berharap narrated dapat by mengundang M semua Media. orang di Yuechen untuk ikut serta memberikan pemberkatan kepada mereka. Heart of the Ocean. Ini sebenarnya bernilai 200 juta. Heart of the Ocean. Berlian biru 11 karat yang sempurna. Ibu, apakah paman itu sedang membicarakan ibu dan ayah? Bagaimana mungkin? Itu bernilai 200 juta. Heart of the Ocean. Bahkan jika kami menjual ayahmu, kami tidak akan mampu membelinya. Benar sekali, ini adalah Heart of the Ocean. Heart of the Ocean. Baiklah, sekarang mari kita sambut tuan kita ini ke atas panggung. Ini benar-benar ibu dan ayah. Ayah luar biasa. Xiaoman. Selama 5 tahun terakhir, aku telah membuatmu menanggung terlalu banyak ketidakadilan. Saya Qin Hao Tian bersumpah di sini hari ini bahwa mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil lagi. Xiaoman 5 tahun lalu, saat kamu menikahiku, aku bahkan tidak memiliki uang untuk sebuah cincin berlian. Aku menjadikanmu bahan tertawaan terbesar di seluruh Yuecheng. Hari ini aku berharap bahwa saat aku secara pribadi menyematkan hati samudra ini untukmu. Apakah kamu bersedia untuk memberiku kesempatan lagi? Menikahlah dengannya. Nikahi dia, nikahi dia. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Xiaoman, aku akan membawamu ke suatu tempat. Hao Tian. Xiaoman. Bukankah kamu selalu ingin minum? Hao Tian. Terima kasih telah melakukan begitu banyak hal untukku. Aku benar-benar bahagia. Sebenarnya, jika bukan karena Lal dirawat di rumah sakit kali ini, aku tidak akan tahu bagaimana cara menghadapimu. Maafkan aku, Xiaoman. Aku telah mengecewakanmu selama 5 tahun ini.
Tahukah kamu? Betapa aku rindu dipedulikan olehmu. Disayangi. Dan menetap dengan layak. Terhindar dari ketakutan dan penderitaan. Terhindar dari tidak memiliki tempat untuk bersandar. Xiaoman, tenanglah. Aku pasti akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku ingin kamu mencintaiku sedikit lebih banyak setiap hari. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Sampai kita tua dan beruban. Apakah kamu bersedia? Xiaoman, aku bersedia. Xiaoman, apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia. Xiaoman, kamu sungguh cantik. Aku agak menyesal setuju membiarkanmu pergi mencari pekerjaan. Aku butuh banyak usaha hanya untuk dapat undangan wawancara. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Sudah terlambat. Saya pergi. Bicara. Tuan Qian, selama Anda bersedia memaafkan saya akan melakukan apapun. Lihat di ruang tunggu ini. Ada sofa dan meja. Selama Anda bersedia memaafkan saya bisa melakukan apapun. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar. Tentu saja itu benar. Tuan Qin, beri saya satu kesempatan saja. Biarkan saya melayani Anda dengan baik. Baiklah. Lepaskan pakaianmu. Tuan Qin, dingin sekali. Cepatlah kemari dan peluk aku. Tuan Qin, apa yang sedang Anda lakukan? Kamu tidak menyangkakan bahwa aku benar-benar akan menyukaimu. Wanita sepertimu, penuh pesona menggoda, sama sekali tidak aku sukai. Anda meminta saya untuk menanggalkan pakaian saya. Apakah Anda sengaja mempermalukan saya? Tentu saja tidak. Aku melakukan ini agar kamu bisa menepati janjimu, berlari telanjang. Tuan Qin, saya salah. Hao Tian, Kepala naga. Kamu urus orang-orangmu sendiri. Ya. Hei Nona Xiao, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Yui Group sebagai wakil direktur. Gaji tahunan, 1 juta. Nona Xiao, bagaimana menurut Anda? Kontrak yang diajukan oleh keluarga Xiao, mereka ingin mengajukan penawaran untuk proyek Chengnan. Keluarga Xiao tentu saja memiliki ambisi besar. Mereka berani mengincar proyek Chengnan. Bukankah mereka sudah kehabisan pilihan? Waktu itu, setelah kegagalan kolaborasi pakaian, keluarga Xiao mendaftarkan pabrik pakaian yang tersisa untuk dijual seharga 10 juta. Diperkirakan, mereka berencana investasi 10 juta di proyek Chengnan. Kalau begitu pergilah ke keluarga Xiao besok. Dan akuisisi seharga 15 juta. Oke. Kamu pergilah ke grup Yue dan hubungi manajer Shen. Katakan kepada mereka bahwa grup Tian Xiao akan bekerja sama dengan mereka senilai 100 miliar. Saat itu pabrik pakaian keluarga Xiao juga bisa digunakan. Terlebih lagi, mengenai proyek Chengnan, dalam batas 200 miliar, kamu dapat bernegosiasi dengan bebas. Sudah waktunya untuk mengatur tempat tinggal bagi para prajurit pasukan naga The langit. film was Yeah. translated and narrated by M Media. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Apakah segala sesuatunya tidak berjalan lancar di tempat kerja? keluarga Zhao sudah tamat. Ibuku menelponku, katanya kakek dan lainnya siap menjual 3 pabrik terakhir.
Aku juga memiliki beberapa saham di pabrik-pabrik itu. Mereka memintaku kembali besok untuk menandatangani dokumen. Jika kamu tidak ingin pergi, tuliskan surat kuasa untukku, dan aku akan pergi menggantikanmu. Itu juga bisa. Keluarga Xiao awalnya memulai di bisnis pakaian. Aku tak sangka kakek dan lainnya kini menjual pabrik-pabrik itu untuk berinvestasi di proyek Chengnan. Keluarga Xiao sedang mencapai ajalnya. Kamu sudah berpisah dari keluarga Xiao. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Masalah ini, serahkan padaku. Apakah Anda menyarankan tidak hanya mengakuisisi pabrik pakaian kami, dan juga siap membawa kami ke dalam proyek Chengnan, kekuatan keluarga Don di Yuechen? Saya rasa Anda menyadarinya. Kali ini mengenai proyek Chengnan, kami bertekad untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk keluarga Xiao Anda, itu tergantung pada ketulusan Anda. Baiklah, Patriarch Dong. Ketulusan keluarga Xiao. Anda bisa tenang. Akuisisi ini adalah 10 juta. Kami dapat dengan mudah mengeluarkan 1 juta untuk menawarkan tah kepada Direktur Don. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Di mana Xiao Xiaoming? Apa yang sedang dia lakukan? Xiaoman mungkin sudah berangkat kerja. Bekerja. Keluarga Xiao sudah berada di ujung tanduk. Dia masih sempat-sempatnya berpikir untuk pergi bekerja. Segera hubungi dia dan katakan padanya untuk kembali ke sini. Tidak perlu menelepon aku di sini. Dasar kau orang tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Keluarga Xiao tidak menyambutmu. Tolong jangan terpancing emosi dulu. Aku menghadiri pertemuan ini mewakili Xiaoman. Ini surat kuasanya. Tuan Besar, saya punya pertanyaan. Jika grup Tiang Xiao akan mengakuisisinya seharga 15 juta, maka apakah Anda masih akan menjualnya kepada keluarga Dong? Ternyata kamu. Direktur Dong dari keluarga Dong di Yuecheng. Kemarin, bukankah kamu bilang akan berurusan denganku? Sekarang kesempatannya telah tiba. Bocah, jangan terlalu sombong. Kontrak keluarga Xiao ini, jika aku tidak menandatanganinya, tidak akan ada orang lain yang menginginkannya. Ketiga pabrik ini, kamu mengklaim Tiang Xiao Group berniat mengakuisisinya. Biar ku beritahu, bisnis inti Tiang Xiao Group bukanlah pakaian. Kamu bilang akuisisi, dan itu terjadi begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Patriarch Dong, tolong jangan marah. Mari kita tanda tangani perjanjiannya sekarang. Tanda tangan apa? Awalnya aku berniat untuk mendukung keluarga Xiao, biarkan mereka ikut di belakangku mengambil sisa. Karena kamu adalah anggota keluarga Xiao, tidak hanya aku akan membatalkan kerjasama ini, tapi aku juga akan menyerang keluarga Xiao di mana-mana. Dasar brengsek, biar ku beritahu, jika menyangkut urusan dunia bawah, aku mungkin tidak sebaik dirimu. Tapi jika menyangkut permainan bisnis, kamu jauh tertinggal. Direktur Dong, apakah ada yang salah? Tolong tenanglah. Dia bukan anggota keluarga Xiao kami. The film was Senlan cepat translated suruh menantumu and itu tanda narrated tangan. by M Media. Tanda tangani dan pergilah. Kin Hatian, tidakkah kau dengar kakek? Cepatlah tanda tangani dokumen itu dan segera pergi. Tunggu, Direktur Dong, apakah Anda memiliki instruksi lain? kemarin, karena bocah ini, aku menahan banyak amarah. Jika kamu ingin aku bekerja sama dengan keluarga Xiao, oke. Buat bocah ini berlutut dan memohon padaku. Jika tidak, kesepakatan batal. Sepertinya, kamu masih belum memetik pelajaran dari kemarin. Diam. Direktur Dong benar. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak perlu bertanya. Ini juga salah mungkin Heltian. Segera temui manajer umum Dong, berlutut dan bersujud. Memohon pengampunannya. Cepatlah. Membuatku berlutut. Aku khawatir. Tidak ada dari kalian yang cukup memenuhi syarat. Kau orang tidak berguna yang diusir dari keluarga. Siapa yang memberimu keberanian hingga berani berbicara seperti ini kepadaku? Ketua, Chen Shengguo dari Tiang Xiao Group datang dan ingin menemuimu. Chen Shengguo. Apa yang dia lakukan di sini? Tentu saja ini untuk 3 pabrik pakaian keluarga Xiao Anda. Apa Anda tidak menyambut saya? Selamat datang. Patriarch Chen mengunjungi kediaman saya yang sederhana. Sungguh tidak terduga. Jadi ini Patriarch Chen. Halo, saya dari keluarga Dong. Dong Kimi, ayah saya sering bilang, di antara para pebisnis di Yuechen, orang yang paling dia kagumi adalah Patriarch Chen. Jika kami tahu Patriarch Chen akan berkunjung hari ini, dia pasti akan datang sendiri. Keluarga Dong dari Yuechen, apakah mereka layak bicara dengan perwakilan Tiang Xiao Group saya?
Kamu. Terus kenapa? Apakah kamu tidak terima? Jangankan kamu. Bahkan jika ayahmu ada di sini. Jika aku menyuruhnya berdiri, dia tidak akan berani. Dudut, Patriarch Chen. Saya tadi gegabah. Mohon maafkan saya. Tuan Besar Zhou. Sudah saya katakan tadi. Grup kami ingin mengakuisisi pabrik-pabrik pakaian Anda. Ini kontraknya. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah silakan tanda tangani. Baiklah. Awalnya keluarga Dong yang mengakuisisi mereka. Tetapi, karena grup Tian Xiao menginginkannya, saya akan memberikannya pada Anda terlebih dahulu. Saya hanya tidak tahu mengenai harganya. Sebelum saya datang, ketua kami sudah mengatakannya. Kami bisa menaikkannya sedikit untuk Anda. 15 juta. Namun, grup Tian Xiao kami telah memutuskan. Kami hanya bisa memberikan setengah harga kepada Anda, yaitu 7,5 juta. Apa? Mungkinkah Anda bisa menambah sedikit lagi? Tambahkan sedikit lagi. Tuan Besar Zhou, pikirkan baik-baik pabrik-pabrik pakaian Anda. Jika grup Tian Xiao kami tidak membelinya di seluruh Yuechen, aku ingin lihat siapa yang berani membelinya. Apakah kamu berani membelinya? Saya tidak berani, saya tidak berani. Saya umumkan. Kerja sama keluarga Dong dan Chen berakhir di sini. Saya ingin bertanya. Bolehkah saya pergi duluan? Tuan Besar Zhou. Kontrak ini. Apakah Anda akan menandatanganinya atau tidak? Saya akan menandatanganinya. Direktur Qin mengenai pabrik-pabrik pakaian itu. Tolong cari seorang manajer yang paham industri garmen untuk menangani mereka. Setelah itu aku akan pergi mencari grup Yue. Baik. Hao Tian, aku ada acara makan malam malam ini. Jadi aku tidak akan bisa pergi ke bioskop bersamamu dan Lel. Pesta makan malam. Kepala desainer Anna tiba di Yuchang untuk mencari kerjasama. Dia adalah desainer termuda dan paling berprestasi di negara ini. Manajer umum Sheng berkata, dia membawaku malam ini untuk menghadiri perjamuan yang dia adakan di Hotel Yuecheng. Aku ingin pergi mendapatkan tanda tangan. Kalau bisa dapat kerjasama akan lebih baik. Kamu sangat menyukainya. Tentu saja, dia adalah idolaku. Baiklah, kalau begitu aku bisa memintanya untuk merancang pakaian khusus untukmu. Apakah kamu sedang bermimpi dan meminta Anna merancang sesuatu khusus untukku? Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Benar. Apakah kamu punya waktu nanti? Aku pulang kerja dalam 2 jam. Ikutlah berbelanja pakaian denganku. Istriku sudah memerintah aku patuh dengan senang hati. Halo Hao Tian. Apakah itu benar-benar kau? Di kamar mana kamu menginap di Yuecheng? Aku baru saja tiba di Huaxia. Bagaimana kau tahu? 1207 aku menyuruh semua orang pergi sekarang. Datang saja langsung ke kamar untuk menemuiku. Cepatlah. Baiklah. Hao Tian, apakah itu kau? Tutup pintunya, aku akan segera siap. Baiklah. Hao Tian, ini benar-benar kau. Aku tidak sedang bermimpikan. Bagaimana kabar ayahmu? Hao Tian, mengapa kau tidak bertanya? Bagaimana aku bisa datang ke Yuecheng? Aku sudah di sini selama setengah bulan. Itu waktu yang cukup bagimu untuk melacak lokasi dan segera bergegas ke sini. Sangat pintar. Hao Tian. Aku berlari melintasi separuh Huaxia untuk mengejarmu. Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Anna, sudah kukatakan padamu. Aku sudah menikah, dan aku sudah punya anak. Kau sudah tinggal di Yuecheng begitu lama kali ini. Apakah karena dia? Apakah dia sangat cantik? Lebih cantik dariku.
Karena kamu sangat cantik. Tapi di dalam hatiku, istriku lebih cantik. Kapan aku bisa menemuinya? Aku ingin tahu di mana tepatnya aku kalah. Tidak ada menang atau kalah. Hanya saja dialah orang yang pertama kali kutemui. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup ini. Bagaimana jika kau bertemu denganku lebih dulu? Tidak ada kata seandainya. Aku datang hari ini karena aku ingin meminta bantuanmu. Di perjamuan malam ini, aku akan hadir bersama Xiaoman. Dia sangat mengagumimu. Aku harap kamu bisa membuatkan pakaian untuknya. Berdasarkan pembawaannya. Sebutkan hargamu. Aku tidak mau uang. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Jika tidak ada kesepakatan. The film was Jangan khawatir, translated aku tidak and akan mengganggumu. narrated by M Media. Baiklah, aku akan pergi berbelanja dengan Xiaoman dulu. Aku akan menjemputmu setelah perjamuan. Hao Tian, ayo pergi. Ayo, bagaimana dengan yang ini? 18 juta. Ayo pergi, cepatlah pergi. Kebetulan sekali. Bukankah ini wakil direktur Zhao kita? Apakah kau di sini untuk membeli perhiasan juga? Hei, wakil direktur Zhao. Menurutku perhiasan ini sangat cocok untukmu. Belilah, aku juga berpikir itu cukup cocok. Xiaoman, pakaian ini sangat cocok untukmu. Hao Tian, aku tidak menyukainya. Bukan berarti kau tidak menyukainya. Wakil Direktur Zhao, kau hanya tidak mampu membelinya kan? Gaji tahunan Wakil Direktur Zhao adalah 1 juta. Cincin ini harganya 18 juta. Kau harus bekerja selama 18 tahun untuk mampu membelinya. Hao Tian, ayo pergi. Xiaoman, kamu tidak perlu khawatir soal uangnya. Selama kamu menyukainya itu, tidak masalah. Omong kosong besar. Wakil Direktur Zhao. Ini pasti suami tak berguna yang meninggalkanmu 5 tahun lalu. Aku dengar bahwa dia di rumah terus dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang dia masih bergantung padamu untuk hidup. Pria simpanan masih berani pamer. Cepatlah pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Halo, bisakah Anda kemari sebentar? Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong bawakan pakaian ini untuk dicoba istri saya. Nyonya yakin ingin mencoba perhiasan paling berharga ini. Jika Anda tidak membelinya, akan ada biaya uji coba. Apa? Apakah Anda takut Direktur Zhao kami tidak mampu membelinya? Tahukah Anda siapa dia? Wanita tercantik di Yuecheng, putri dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Bukankah keluarga Zhao sudah bangkrut? Apakah Anda yakin Anda mampu membelinya? Suami Nona Zhao bilang dia mampu membelinya. Semua orang di Yuecheng mengenal Xiao Xiaoman, wanita tercantik. Menikah dengan seorang suami yang tidak berguna. Apakah kalian bercanda? Nyonya, tolong jangan buang waktu saya. Silakan berhati-hati saat keluar. Itu lucu sekali. Dasar tak berguna, aku tak tahu kau seterkenal ini di Yuecheng. Orang-orang mengusirmu hanya dengan mendengar namamu. Cepatlah pergi. Kau benar-benar telah mempermalukan dirimu sendiri. Tunggu sebentar, Xiaoman. Apalagi yang akan kamu lakukan? Bukankah aku sudah cukup dipermalukan? Xiaoman, aku bilang akan membelikannya untukmu dan pasti bisa. Kau masih berpura-pura di sini. Bayar. Kartu macam apa itu? Itu tidak mungkin kartu keanggotaan dari restoran kan? Menggunakan kartu makan untuk membayar. Kau terlalu pandai menipu orang. Jika kartu ini bisa memproses 18 juta, aku akan menyemir sepatumu untukmu. Ini adalah kartu Centurion.
Kartu Centurion apa? Ini palsu. Kartu Centurion. Aku pernah melihatnya. Lingkaran di samping potret itu berwarna hitam. Tapi yang ini berwarna emas. Ini pasti palsu. Ini benar-benar palsu. Mereka pakai kartu palsu untuk menipu orang. Wakil Direktur Zhao, tidakkah kau akan mengaturnya? Bukankah ini murni memalukan bagimu? Cepat keluar. Nona Zhao memintamu pergi. Maaf atas gangguannya. Kartuku ini tidak palsu. Panggil manajermu ke sini. Masih ingin bertemu manajer? Keluar atau aku akan memanggil keamanan. Hao Tian, kita boleh miskin, tapi kita tak boleh pakai kartu palsu menipu orang. Ayo pergi. Aku memohon padamu. Xiaoman, percayalah padaku. Panggil manajermu ke sini. Apakah kamu masih mencoba membantah? Keamanan kawal mereka keluar. Ya, Tuan Liu, mengapa Anda di sini? apakah Tuan Qin Hao Tian sudah datang ke sini? Itu dia. Dia menggunakan kartu palsu ini untuk menipu orang. Aku baru saja akan mengusirnya. Diam. Saya Liu Tianzi dari wilayah Huaxio, dari grup Xihua, memberi salam kepada pemilik kartu Centurion tingkat atas. Tuan Liu, Anda pasti salah. Kartu Centurion itu berwarna hitam. Tapi yang ini memiliki pinggiran emas. Ini pasti palsu. Diam, segera berlutut, dan mohon ampun kepada Tuan. Tuan Liu, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus berlutut? Bodoh, kartu Centurion memang berwarna hitam. Tapi yang bertatahkan emas adalah Raja Kartu. Hanya ada satu di seluruh dunia. Ini melambangkan status tertinggi. Saya minta maaf. Tuan, saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Saya tidak tahu ada kartu hitam yang begitu istimewa. Saya minta maaf. Tuan, untuk mengganti kerugian Anda, kami akan mempersembahkan perhiasan ini kepada Anda. Mohon pastikan untuk menerimanya. Xiaoman, bagaimana menurutmu? Aku akan mengikuti arahanmu. Kamu yang putuskan. Wakil Direktur Zhao. Ini sangat indah. Wakil Direktur Zhao, jika Anda mengenakan ini ke perjamuan, itu pasti akan memukau seluruh hadirin. Kalian berdua menghasut masalah, menghina Xiaoman dan aku. Apakah kalian sudah cukup bersenang-senang? Tuan Qin, saya minta maaf. Kami tidak tahu tadi. Keamanan kawal mereka keluar. Beritahu semua pusat perbelanjaan besar bahwa mulai hari ini, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Dilarang masuk. Sudah sangat larut sekarang. Kenapa Xiaoman belum kembali juga? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Istrimu ada di tanganku. Aku hanya ingin kontrak yang dia tanda tangani dengan Mana Ana. Jika kamu tidak ingin wanitamu terluka, maka serahkan kontrak itu dengan patuh. Jika kamu tidak menyerahkannya, istrimu benar-benar terlalu menggoda. Saudara-saudaraku sudah gelisah. Kemana aku harus mengirimkannya? Pergilah ke utara dari Yuechen. Ada daerah terpencil di sini. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika kamu tidak sampai dalam waktu setengah jam, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan wanitamu. Terlebih lagi, jika kamu berani melapor polisi, aku akan membunuh sanderanya. Hitung mundur dimulai sekarang. Sukui Qinglong, Bawahan hadir. Bawahan hadir. keluarkan perintah. Pasukan naga langit harus segera berkumpul. Bagaimanapun capai pinggiran utara Yuechang dalam 30 menit. Jika bertemu perampok, bunuh. Jika bertemu penghadang, bunuh. Ya, Baik. Nona Yang, dalam setengah jam lagi kontrak ini akan menjadi milikmu. baiklah. Wakil Direktur Zhao. Sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu. Yang Sisi, keuntungan apa yang kamu dapatkan dengan melakukan ini? Ayahmu adalah pemegang saham grup Yui. Apa ruginya bagimu jika aku mendapatkan kontrak itu? Lebih baik kamu segera melepaskanku. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jika Hao Tian tahu aku hilang dan memanggil polisi, maka semuanya akan terlambat. Bukankah kamu sangat sombong di perjamuan hari ini? Itu pisau militer yang kamu berikan kepada N. Bukankah dia lebih suka itu daripada kalung berlianku? Sesuatu yang aku yang Sisi inginkan. Tidak pernah gagal kudapatkan. Tahukah kamu siapa yang ada di sampingmu? Yang Hu, pemimpin geng makan. Tanya dia.
Berapa banyak nyawa yang telah dia cabut? Berapa banyak darah yang telah dia tumpahkan? Nona yang jangan terlalu menakutinya. Saat suamimu datang nanti untuk menyerahkan kontrak, biarkan dia mati bersamamu. Aku dengar kamu juga punya seorang putri. Aku akan mengirimnya ke bawah untuk bergabung denganmu. Tidak. Kamu tidak boleh menyentuh putriku. Aku mohon lepaskan putriku. Aku tak akan pernah memaafkanmu bahkan jadi hantu. Kalian tidak akan melepaskanku bahkan sebagai hantu. Baiklah, aku ingin melihat seperti apa rupamu sebagai hantu. Tak ingin mencoba wanita cantik nomor 1 ini. Tangkap dia. Kupikir gadis ini tidak bisa disentuh. Karena memang begitu keadaannya, maka aku tidak akan menahan diri saudara. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kita akan membiarkan Nona Xiao merasakan kegembiraan menjadi seorang wanita. Jangan mendekatiku. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Hao Tian, mereka mengejar Lalu. Cepat selamatkan Lalu. Jangan khawatir, Lal aman di bawah perlindungan King Long. Tapi semua orang yang hadir malam ini harus mati. Aku benci. Tidakkah kamu takut lidahmu tergigit karena membual? Selama kamu menyerahkan kontraknya, aku mungkin akan mempertimbangkan melepas Xiao Xiaoman. Jika tidak, seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang itu harus mati. Hanya dengan beberapa preman tidak berguna ini. Sialan. Anak ini cukup sombong. Kalian, pergi ke sana dan tangkap dia. Jangan terlalu keras padanya. Biarkan dia tetap hidup. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku menikmati wanitanya. Itu cukup mengasyikkan. Siaran langsung. Maka aku harus menontonnya dengan saksama. Sayang, aku datang. Sejak saat kamu memutuskan untuk melakukan ini, hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Lepaskan, bos. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Aku akui kamu cukup cepat. Apa gunanya menjadi cepat? Aku sudah memberi mereka perintah. Mereka akan membunuhmu. Tidak ada seorang pun setelah menculik wanitaku yang bisa mengancamku. Bos, Melapor kepala naga. Pasukan naga langit telah berkumpul. Musnahkan mereka semua. Perburuan global. Jangan beri ampun kepada sisa-sisa Gang Macan. Siap, Tuan. kamu juga bisa mati sekarang. Mustahil. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ayah, suami Zhao Xiaoman ada di sini. Dia membawa banyak orang. Yang Wu sudah mati dan sekarang mereka akan membunuhku. Cepat datang dan selamatkan aku. Siapa yang kamu panggil ayam? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon ayahku? Ayahmu yang gue junkan, aku sudah membunuhnya. Aku mohon, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika permintaan maaf berhasil, untuk apa kita butuh polisi? Sukui, Ada di sini. laporkan semua kolusi keluarga Yang dan Gang Macan. Beritahu atasan aku sudah mengeksekusi semua penjahat. Ya, Kamu juga bisa mati sekarang. Hao Tian. Bersihkan tempat kejadian. Baik. The film was translated and narrated Xiaoman, by kamu sudah bangun. Media. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Bukankah kamu sudah pensiun? Bagaimana kamu bisa memerintah begitu banyak tentara? Dan kamu dan Nona Ana. Apa sebenarnya hubungan kalian? Hao Tian, kenapa kamu selalu menolak mengatakan yang sebenarnya padaku? Xiaoman, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu tidak akan mempercayaiku. Aku adalah pemimpin pasukan naga langit. Itulah sebabnya mereka semua mendengarkanku. Mengenai Ana saat misi 3 tahun lalu. Aku terluka parah. Dia membawaku pulang ke rumahnya untuk membalas budinya. Aku membantu keluarganya melenyapkan musuh terkuat mereka. Belati itu kubawa dari rumah musuh. Belakangan aku baru tahu. Itu adalah peninggalan ibunya. Hao Tian, maafkan aku. Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak ada di sana bersamamu. Gadis bodoh. Kamu sekarang bekerja sama dengan Ana untuk memasuki industri pakaian. Aku akan memberikan 3 pabrik milik keluarga Zhao kepadamu untuk memfasilitasi operasionalmu. Tapi Hao Tian,
Bukankah ketiga pabrik itu dijual oleh kakakku? Aku membelinya kembali. Hao Tian, terima kasih. Kenapa harus sungkan padaku? Aku adalah suamimu. Memperlakukanmu baik memang seharusnya kulakukan. Mari kita menikah. Tapi Hao Tian, kakek, dan yang lainnya. Jangan khawatir, kamu memilikiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga Xiao tidak menyambutmu. Keluar. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Xiaoman dan aku akan menikah sebagai keluarga Xiaoman. Aku berharap kalian bisa menghadiri pernikahan itu dan memberikan restu kalian kepada Xiaoman. Tahu kau telah sangat merugikan keluarga Xiao. Dan kau masih berani meminta kami menghadiri pernikahanmu, memberikan restu. Aku katakan padamu, mustahil, pergi dari sini. Registrasi rumah tangga Xiaoman ada padamu kan? Jangan berikan padanya. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menikah nanti. Kalian tidak akan membiarkan Xiaoman menikah denganku hanya karena aku miskin. Sukui, beritahu Wang Tiancheng, segera transfer 1 miliar ke keluarga Xiao sebagai maharku. Membual lagi. Kamu pikir kamu adalah bos dari grup Tian Xiao. Kamu bilang 1 miliar dan itu 1 miliar. Namun, bahkan jika kamu adalah penyelamat nyawa Huang Tianchen, tidak mungkin dia bisa langsung menghasilkan 1 miliar. Jika kau bisa mentransfer 1 miliar, aku akan setuju membiarkanmu menikahi Xiaoman. Kamu sendiri yang mengatakan ini. Satuan puluhan ratusan ribuan puluhan ribu, kakak. Ini benar-benar 1 miliar. Satu miliar. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao terselamatkan. Siapa sebenarnya kamu? Kamu benar. Aku adalah bos dari grup Tian Xiao. Ibu aku juga mentransfer 100 juta kepadamu. Terima kasih telah membesarkan Xiaoman. Ibu sangat cantik. Pakaian rancangan Bibi Ana juga sangat indah. Lel, kita punya mulut yang manis sekali. Ayah, lihatlah cepat. Ibu sangat cantik. Pengantin yang sangat sempurna. Aku sangat bahagia. Saya juga sangat senang. Ibu, kakek, mengapa kalian ada di sini? Kau menikah, bagaimana mungkin ibumu tidak datang? Xiaoman, ibu mendoakan kebahagiaanmu. Kakak merestui Anda dan Tuan Qin. Semoga kebahagiaan Anda abadi selamanya. Terima kasih, kakak. Aku doakan kamu bahagia, Kak. Hao Tian, mengapa kamu membawaku ke sini? Xiaoman, selama 5 tahun terakhir, aku bermimpi untuk memberimu sebuah pernikahan. Untuk menikahimu secara resmi. Hao Tian, terima kasih. Xiaoman, maukah kamu menikah denganku? Ya, saya bersedia.